Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurizki Awalia dan di samping saya Atas nama Nurul Aini Fitra Prastika, kami dari kelompok 7 Psikologi Perkembangan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pertama, definisi pertumbuhan dan perkembangan, kedua, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, dan yang ketiga, tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan definisi pertumbuhan. Perubahan kuantitatif sering disebut dengan pertumbuhan atau growth yang dikemukakan oleh Sumantri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mons dan kawan-kawan bahwa pertumbuhan khusus dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Dari dua pendapat tersebut dapat kita berikan contoh yang termasuk ke dalam pertumbuhan, yakni berat badan yang diukur perubahannya pada satuan kilogram, maupun pertumbuhan tinggi badan seorang anak yang dapat diukur dalam satuan meter dan sebagainya. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan sebagainya. Selanjutnya, definisi perkembangan akan dibahas oleh teman kelompok saya. Adapun definisi perkembangan, yaitu perkembangan dalam bahasa Inggris disebut development. Santrok mendefinisikan development is the pattern of change that begins at conception and continues through the lifespan. Yang artinya, perkembangan merupakan suatu pola perubahan yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlanjut sepanjang kehidupan. Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Menurut Yusuf Shamsu, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, atau maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Adapun menurut Umar Hamalik, perkembangan merujuk kepada perubahan yang progresif dalam organisme, bukan saja perubahan dalam segi fisik atau jasmania, melainkan juga dalam segi fungsi, misalnya kekuatan dan koordinasi. Dengan demikian, kita dapat mengartikan bahwa perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif daripada fungsi-fungsi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pertumbuhan. Adapun ciri-ciri pertumbuhan yaitu pertama, dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Kedua, dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Ciri yang ketiga yaitu pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks tertentu. Ciri-ciri yang keempat yaitu dalam pertumbuhan terdapat ciri-ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan, seperti adanya rambut pada daerah aksila, pubis, atau dada. Kemudian, ciri-ciri perkembangan. Perkembangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Yang kedua, perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap, yaitu perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju ke arah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal.
Yang ketiga, perkembangan memiliki tahapan yang berurutan, mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang sempurna. Yang keempat, perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda. Dan yang kelima, perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir yaitu tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tahapan-tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini meliputi periode prenatal, masa bayi, masa kanak-kanak awal, serta masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Adapun periode prenatal atau prenatal period adalah masa dari pembuahan hingga lahir atau sampai sekitar 9 bulan. Dalam periode ini terjadi pertumbuhan yang hebat sekali dari sebuah sel tunggal hingga menjadi sebuah organisme lengkap yang memiliki otak dan kapasitas berperilaku. Masa bayi atau infansi. Masa bayi atau infansi adalah periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah sebuah masa di mana seseorang sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak aktivitas psikologi baru dimulai pada saat ini, contohnya adalah bahasa, pikiran simbolis, koordinasi sensori motor, belajar sosial, dan relasi orang tua anak. Selanjutnya, masa kanak-kanak awal atau early childhood adalah periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi hingga usia sekitar 5 atau 6 tahun. Sekitar 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang disebut sebagai masa prasekolah. Selama masa ini anak-anak kecil belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri. Selanjutnya, masa kanak-kanak pertengahan dan akhir atau middle and late childhood adalah periode perkembangan yang berlangsung antara usia 6 hingga 11 tahun. Dalam periode ini yang kadangkala disebut sebagai masa sekolah dasar. Anak-anak belajar menguasai keterampilan-keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan aritmetika. Kemudian masa remaja atau adolescence. Seperti yang dinyatakan oleh urutan periode, sebelum mencapai masa remaja, individu telah mengalami serangkaian perkembangan dan memperoleh banyak pengalaman. Tugas pokok remaja adalah mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Masa remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada sekitar usia 18 hingga 22 tahun. Lambat laun, para ahli perkembangan membedakan masa remaja menjadi periode awal dan periode akhir. Masa remaja awal atau early adolescence kurang lebih berlangsung di masa sekolah menengah pertama atau sekolah menengah akhir, dan perubahan pubertas terbesar terjadi di masa ini. Kemudian masa remaja akhir atau late adolescence kurang lebih terjadi pada pertengahan dasawarsa yang kedua dari kehidupan. Minat karir, pacaran, dan eksplorasi identitas seringkali lebih menonjol di masa remaja akhir dibandingkan di masa remaja awal. Kemudian masa dewasa atau adulthood, seperti masa kanak-kanak dan masa remaja. Masa dewasa bukanlah suatu periode perkembangan yang bersifat homogen. Para ahli perkembangan menyebutkan 3 periode dalam perkembangan dewasa, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa menengah, dan masa dewasa akhir. Masa dewasa awal atau early adulthood biasanya dimulai di akhir usia belasan tahun atau awal 20-an dan berakhir sampai usia 30-an. Masa ini merupakan saat untuk mencapai kemandirian pribadi dan ekonomi serta perkembangan karir. Masa dewasa menengah atau middle adulthood dimulai di sekitar usia 35 hingga 45 tahun dan berakhir di sekitar usia 55 hingga 65 tahun. Secara khusus,
Periode ini penting bagi kehidupan remaja yang orang tuanya sedang atau akan mulai memasuki masa dewasa. Masa dewasa menengah merupakan saat meningkatnya minat untuk mengalihkan nilai-nilai ke generasi selanjutnya, meningkatkan refleksi mengenai makna hidup, dan meningkatkan perhatian terhadap tubuhnya. Akhirnya, ritme dan makna masa hidup manusia memasuki masa dewasa akhir atau late adulthood. Periode perkembangan yang berakhir kurang lebih di usia 60 atau 70 tahun hingga kematian. Periode ini merupakan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap menurunnya kekuatan terhadap menurunnya kekuatan dan kesehatan, serta untuk pensiun dan menurunnya penghasilan, meninjau atau merangkum hidup yang sudah dijalani selama ini dan beradaptasi terhadap peran-peran sosial yang baru. Juga menandai masa dewasa akhir seperti berkurangnya tanggung jawab dan meningkatnya kebebasan. Rangkaian tahapan di atas dipengaruhi oleh interaksi dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Sekian dari pemaparan kelompok kami yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.